kombinasi maut buat sales gitu. Apakah di dalam subbab ini kita diminta untuk macarin konsumen kita? Oke, kita mulai ya. Halo apa hai nih? Halo ya. Boleh? Oke, 1, 2, 3. Halo. Halo Sobat Semanggi University. Alhamdulillah bertemu lagi di sesi bedah buku bersama Semanggi University dan juga Coach Shop Jakarta ya. Lagi Ramadan teman-teman, sudah jam 4 sore. Udah hawa-hawa butuh takjil gitu ya. Kayak tadi Mas Nanda agak ngebleng. Oke. Nah, ini nyambung dari video kita sebelumnya ya Mas Nanda dan teman-teman di rumah, yang dimana kita itu lagi bahas buku yang berkaitan dengan service excellence. Nah, cuman mungkin di rumah teman-teman ada yang baru nonton video yang ini ya. Kalau teman-teman mau lihat video yang part 1 bisa klik di sini. Ujung kanan atas. Ya. Nah, kalau teman-teman yang baru ketemu, perkenalkan saya Salsa, saya dari Coach Shop Jakarta, dan teman saya di sebelah ini. Saya Nandana dari Coach Shop Jakarta juga. Oke, Mas Nanda ini posisinya sebagai apa? Sebagai sales support, Bu. Oke, sebagai sales support. Teknisi dan sales support. Oke, gimana kabarnya Mas Nanda? Alhamdulillah baik. Oke, udah puasa keberapa? Puasa hari keempat ya, Hari Bu ya. keempat. Udah ada yang belum? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum. Cuman udah nggak sahur sekali. Baru hari keempat udah nggak sahur sekali ya guys. Kalau teman-teman di rumah gimana? Udah gimana puasanya, udah bolong berapa? Semoga sampai di hari raya Idul Fitri, di hari raya nanti kita puasanya full tanpa kendala ya. Amin. Dan nggak ada halangan suatu apapun ya Bu ya. Ya amin. Oke, kita langsung nih ya Mas Nanda. Jadi terakhir kita itu lagi ada bahas terkait service mindset. Betul. Nah, di service mindset itu kita diminta untuk tahu dulu pelanggan kita siapa aja. Jadi intermezzonya gitu ya. Nah, di bab bukan bab kedua sih, di subbabnya setelah kita kenal pelanggan kita siapa aja, ini kita diminta untuk menganggap bahwa pelanggan kita adalah kekasih bagi semuanya. Namun yang bagi yang jomblo ini mungkin ke-trigger ya dengan kata-kata kekasih. Nah, apakah di dalam subbab ini kita diminta untuk macarin konsumen kita atau gimana nih? Kok judulnya agak clickbait gitu ya. Nah, mungkin Mas Nanda bisa sharing nih sama kita. Kenapa di sini kita harus menganggap pelanggan adalah kekasih bagi semuanya? Ya, jadi gini, dari di subbab yang kedua ini pelanggan kekasih bagi kita semua itu Bu, dia tuh menceritakan bahwa pelanggan itu kita harus tahu loh pelanggan itu mintanya apa sih, pengennya itu gimana sih, terus dia tuh butuhnya buat apa sih, kayak gitu. Jadi kita harus bener-bener tahu sampai bener-bener kita itu paham apa yang diminta pelanggan, walaupun ya berbagai macam karakter pelanggan itu beda-beda Bu ya. Ada yang mungkin cepet emosi, ada yang santai, ada yang mungkin dia mungkin udah paham duluan, jadi kita tinggal nerusin aja kayak gitu. Ada yang bener-bener kosong, jadi kita harus bener-bener istilahnya apa ya, cara orang Jawa itu bilang itu apa namanya, nuntun pelan-pelan kayak gitu ya Bu. Jadi sampai bener-bener oh maksudnya ke sini toh. Jadi kita harus tahu, dan itu kita harus pembawaannya ke situ tuh harus gimana, harus bagus, harus sopan, dan harus tetap menghargai pelanggan, dan kita seperti kita melayani seorang raja maksudnya kayak gitu sih Bu. Jadi benar-benar pelanggan benar-benar dimanjakan, dimengerti kayak gitu sih. Oh, pantesan judulnya kekasih bagi semuanya ya, karena dia harus dimengerti, harus dimanja ya, seperti pacar kamu di rumah gitu ya. Oke, Mas Nanda, berarti kan di sini kita concernnya adalah bagaimana kita bisa membuat konsumen tuh nyaman sama kita ya, sehingga experience mereka lebih oke sama kita. Kira-kira di sini ada caranya nggak, atau setelah Mas Nanda baca materi ini, Mas Nanda jadi tahu nih gimana caranya supaya saya jadi ngerti sama konsumen atau konsumen merasa senang? Oke, baik Bu, saya akan jelaskan. Jadi setelah saya baca di subbab kedua ini sebenarnya lebih banyak ke cerita. Jadi dia mengangkat sebuah cerita seseorang yang sebut saja kita namanya itu Koh Andi. Dia itu kerja di sebagai marketing di Astra Motor seperti itu Bu, di Astra Group, dan dia tuh mempunyai satu pelanggan yang dia ceritakan di sini oleh penulis itu adalah tipikal yang pelanggan yang sering banget dihindari oleh frontliner, jadi seperti sales kayak gitu sebelum marketing yang selalu punya konsumen yang agak cerewet gitu ya. Pokoknya yang selalu dihindari oleh frontliner kayak gitu Bu, biasanya. Nah, jadi si ibu itu dia tuh suka, sebenarnya dia tuh bos sebuah perusahaan. Jadi karena Pak Hadi ini kerjanya dia di Astra Group dan sebagai penjualan mobil ya Bu ya, kalau di Astra Group itu
Jadi nama sebut aja Ibu Siti lah ya namanya. Jadi Ibu Siti itu dia sebenarnya adalah bos, tapi dia lebih suka turun tangan walaupun dia punya tim. Terus satu lagi dia itu perfeksionis. Jadi bener-bener kombinasi maut buat sales gitu ya. Iya, dan juga support yang di belakangnya. Jadi frontliner semua pasti kalau kesentil satu kesentil semua kayak gitu. Betul banget. Itu kalau udah komplain tuh udah. Iya, bener-bener ramai sampai mungkin nanti ujung-ujungnya perusahaan kita yang bisa kena. Betul banget. Makanya asik sekali di sini Bu, kayak gitu untuk ceritanya. Oke, jadi dia ada mengangkat cerita bahwasanya ada beberapa tipikal konsumen yang memang suka dihindari ya. Betul. Nah, apakah cuma cerita aja atau memang dia kasih nasihat nih kayak ya sebenarnya konsumen ini tuh cuma perlu diginiin loh atau ya, gimana? Dia akhirnya juga cerita Bu. Jadi Ko Andi itu di bagian ending cerita itu dia berbagi kisahnya dengan penulis, jadi penulis buku ini. Dia memberikan sebuah apa ya kayak wejangan kayak gitu. Sebenarnya konsumen yang kayak gini itu justru semakin kita treatment dia akan semakin mudah luluh kayak gitulah. Jadi bahasa mudahnya gitu. Jadi dia perlu dimengerti apa sih apa yang dia inginkan, terus apa yang dia butuhin kayak gitu sih Bu. Sebenarnya di ending ceritanya seperti itu. Oke, jadi ya pesan buat kita juga ya para frontliner, sales atau sales support atau teknisi yang langsung berkecimpung sama konsumen. Konsumen kayak gini tuh kuncinya jangan dihindari. Ya menggunakan tadi apa ya kayak aspek dia tuh kekasih kita jangan dicuekin. Malah ternyata semakin kita treat dia akan luluh ya, bukan semakin marah-marah. Dan juga dia akan jadi kita juga saling paham satu antara lain. Jadi oh ibu itu ternyata Bu Siti ini butuhnya ini loh. Oh sekarang saya udah tahu nih kayak gitu. Dan juga dia masih kasih satu pesan lagi Bu. Setelah penjualan, jadi kebanyakan sales ataupun marketing itu setelah dia melakukan pembayaran payment udah dilepas sales-nya. Jadi Ko Andi dia bercerita sebenarnya itu bagian penting juga loh. Jadi walaupun kita cuma marketing, tapi kita harus bisa treatment sampai dia tuh setelah penjualan kita harus masih bisa treatment dia terus kayak gitu. Jadi supaya apa? Supaya dia ketagihan untuk balik kita lagi. Betul. Nah ini benar-benar poin pentingnya banget dari ini ya teman-teman. Kita sebagai sales tuh bukan cuman jualan doang. Ya jangan cuma serta-merta jualan, tapi kita harus bisa treatment pelanggan supaya dia tuh. Jadi kita bolehlah kita mungkin jualan kualitasnya nggak lebih bagus dari yang lain. Cuman kita servisnya dapat nih, jadi pelanggan puas kayak gitu. Jadi kita punya poin kelebihan tersendiri dan yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain kayak gitu sih. Betul banget. Percuma juga kita jualan barang bagus, tapi orangnya nggak ngerti pakai dan kita nggak bisa ngajarin. Betul. Bakal tetap jelek dong. Tetap jelek dan miss biasanya kan. Betul. Gitu. Penilaian di masyarakat juga ternyata barangnya jelek, orangnya nggak ramah kayak gitu kan pasti kan Bu ya. Jadi emang Ko Andi ini dia sebenarnya lebih mengutamakan untuk kita ramah sih sebenarnya kepada pelanggan, makanya kita benar-benar memanjakan customers. Yaitu tadi seperti di sebab judulnya Bu ya, sebagai kekasih makanya ya. Gitu benar-benar dimanjakan. Bagus banget materi hari ini Mas Nanda, singkat tapi benar-benar powerful ya ngajarin kita sebagai sales atau frontliner untuk bukan cuman lu dapat barang, gue dapat duit selesai. Tapi harus ada after salesnya. Apalagi buat bisnis kayak kita, barangnya yang nggak habis. Kalau makanan ya udah selesai habis udah. Paling mungkin mungkin balik lagi karena enak atau apa gitu Tapi kalau barang-barang elektronik kayak kita bisa ada trouble, bisa rusak. Oke, Mas Nanda, ini kan tadi ceritanya Ko Andi. Saya juga pengen denger ceritanya Mas Nanda nih. Kan udah sering ya berkecimpung sama konsumen macam-macam. Coba deh ceritain yang benar-benar berkesan banget selama kamu handle konsumen mau di sini atau di pekerjaan sebelumnya yang berkaitan sama ini tadi. Oke, itu berkesan apa ya? Sebenarnya hampir semua customer itu berkesan saya. Tapi yang paling berkesan itu adalah ketika saya ini sebenarnya bukan berkesan teman-teman, tapi lebih ke konyol. Konyol kenapa nih? Karena apa? Kebanyakan customer itu dia kadang sok tahu teman-teman kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi Mas, aku udah lakuin A, B, C, D, E, F, G. Ternyata apa permasalahan? Cuman ribetnya kebalik. Ya Allah. Itu kesini. Jadi kamu tetap keinget-inget sama kamu. Iya. Jadi konsumennya gimana? Oh iya Mas, maaf kebalik ternyata. Kayak gitu Bu. Jadi dia selalu paling powerful teman-teman. Jadi kayak gitu, wah aku udah bener nih SOP dari A, B, C, D, E produknya udah bener semua Mas. Tapi kenapa saya cetak nggak ada hasilnya kayak gitu Bu?
Pak, coba dibuka dulu printernya, saya gitu kan, dicek dulu ribbonnya bener apa enggak, terus kertasnya kebalik apa enggak. Apa lagi Bu, saya inget, Oke. kertasnya kebalik, kertas kan kelihatan kan ya. Oh, dibilangnya nggak ada tulisannya, nggak bisa keluar Iya, gitu ya. jadi Oke. dia seharusnya yang label di atas, tapi dibalik. Oh iya Jadi iya. filenya di bawah, ya nggak mungkin nyetak kan Bu, kan gitu. Oke. Paling konyol. Mas Anda semangat banget ya Iya, ceritainnya. itu berkesan Cuma ya. emang lucu sih. Iya. Oh, iya, ya itu Mas, karena konsumen itu sebenarnya punya latar belakang kenapa kayak gitu. Iya. Mereka nggak mau ngerasa ditipu. Betul. Betul nggak? Kadang kayak, oh ternyata masalahnya ringan, tapi ternyata kalau misalkan di tempat lain, ya contoh kembali, Iya. siapa tahu kan ada yang agak nipu, rusak ininya perlu servis dan lain Iya, sebagainya. iya, Jadi betul. wajar banget sih konsumen kayak gitu ya. Terus yang kedua, memang dasar psikologis manusia adalah nggak mau disalahin. Iya, bener Bu. Tuh, kan tadi juga agak malu ya pas tahu Iya, gimana pasti kebalik malu, gitu. gitu. Kebalik. Oke. Jadi seru banget ya, walaupun Iya. ada suka dukanya, walaupun kita harus selalu mengerti mereka. Iya, bener, Kuncinya kita sebagai sales adalah tetap harus ngerti dan jangan ghosting. Iya. Betul gak? Bener, Bu. Masa kekasih Harus kita di direspon, ghosting, kayak gitu, betul. iya. Jadi Misalkan terlambat respon ya kita kasih tahu kenapa kok terlambat Iya, respon. betul. Itu sih Bu kalau saya Bu. betul, pasti mereka ngerti sih karena mau nggak mau kan kita juga masih pakai seragam karyawan ya. Iya, Mereka juga betul. ngerti, oh yang dilayanin bukan cuman saya Iya, aja. Betul. Apalagi online dan offline ya Bu. Betul. Jadi mereka harusnya lebih tahu kan kalau online itu nggak bisa 100% kayak di offline. Kecuali Iya, kamu betul. datang berarti kan kamu prioritas kayak gitu Betul. sih kalau saya Bu. Oke, menarik banget pelajaran hari ini Mas Nanda. Terima kasih banyak, Sama-sama, Ibu. seru Sama-sama. banget dan ada cerita dari Mas Nanda juga ya. Mungkin tambahan dari Mas Nanda nih buat teman-teman di rumah yang pekerjaannya sebagai sales atau sales support atau frontliner, pesan apa yang Mas Nanda sampaikan? Mungkin buat teman-teman aja ya, yang mungkin baru terjun ke dunia support yang mungkin dulunya juga support tapi di back end sekarang masuk ke frontliner kayak gitu. Mungkin caci makian itu pasti datang dan pasti Ada. akan mengalami ya kayak gitu, tapi ya kuat-kuatan hati aja, jadi dikuatin hatinya karena apalagi kalau cuma online ya customer service kayak gitu kan kita nggak lihat mukanya dan kita nggak sampai main fisik selama Betul. itu dia cuma maki-maki dan Betul. nggak sampai menyangkut keluarga kita ataupun sampai menyakiti kita, ya udah masuk kuping kanan keluar kuping kiri kayak gitu aja. Wah, keren banget. Mas Nanda ini memang teknisi yang keren banget, guys. Ya kalau emang baper-baper ya gak bakal selesai Iya, ya. Ada betul, kita malah betul, gak lolos betul, di posisi betul. itu ya. Mungkin tambah dari saya ya karena kita posisikan diri kita sebagai pelanggan. Bayangin kamu udah beli harga mahal, Iya. nyarinya susah. Apalagi ada beberapa pelanggan yang beli produk kita tuh nabung dulu, Mas. Iya, Bahkan betul. sampai kayak saya belum balik modal nggak apa-apa deh, invest dulu. Nah Iya. itu jadi hal-hal yang kayak gitu yang kita sebagai penjual atau customer service tuh harus tahu kenapa konsumen bisa sampai seperti itu gitu. Mungkin kalau dia beli barang receh masih komplainnya ya, walaupun kadang ada beberapa yang beli barang receh tapi tetap berisik juga gitu ya. Cuman saya dibilang sama coach saya adalah gini, konsumen yang paling bawel kayak gitu, dia adalah konsumen yang berpotensi bakal pasti balik lagi. Iya, betul. Gitu karena dia kita handle bawelannya, tapi kalau kita udah ghosting dan lain sebagainya, dia ya udah dia berhenti di kita, nanti balik ke toko lain. Iya. Gitu Lebih ya. berpotensi ke situ ketika kita lepas ya Bu kayak gitu. Betul. Jadi serumit apapun ya tetap kita handle kayak gitu. Kita kasih pengertian seperti itu aja sih teman-teman. Yang penting tetap kasih pengertian dan jangan ghosting ya. Oke, tidak terasa sudah 15 menit kita bahas beda buku di hari ini terkait service excellence. Seru banget ya teman-teman, dan tentunya nanti akan ada materi yang lebih seru-seru lagi karena kita akan bahas full bagaimana kita treat pelanggan, bagaimana kita bisa meningkatkan pelayanan kita. Betul. Yang dimana seperti yang udah dibahas di part 1, karena pelayanan sebuah bisnis itu bisa tumbuh dan bisa melesat gitu ya, dan bahkan sebuah perusahaan bisa mengalami kerugian kalau pelayanannya juga buruk gitu ya teman-teman. Jadi ini wajib banget kita pelajari sama-sama. Oke, kita pamit undur diri dulu. Terima kasih teman-teman Sobat Semanggi University. Kalau teman-teman pengen cari mesin kasir atau pengen cobain experience di handle sama Mas Nanda, teman-teman bisa main ke Coach Jakarta. Di mana alamatnya Mas Di Nanda? Blok A nomor 6 dan 7 Mangga 2 Mall, Jakarta Pusat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. bye.